Yo, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Red EV Story. Sekarang saya lagi menuju perjalanan pulang kerja. Start langsung dari kantor. Dan seperti yang kalian lihat, di sini kondisinya sedang hujan. Mungkin ada yang mikir, kok kontennya hujan lagi, banjir lagi sih? Ya, karena di daerah saya, Cirebon, curah hujannya masih tinggi banget. Hampir setiap hari hujan, dan beberapa ruas jalan masih sering ada genangan air. Jadi ini bukan settingan, ini kondisi real yang saya alamin setiap pulang kerja ketika hujan deras. Nah, sekalian di video ini juga saya mau sharing pengalaman pulang kerja naik motor listrik Indomobil e-motor Tirano di tengah hujan deras. Apa aja kelebihan dan kekurangan motor listrik pada umumnya kalau dipakai di kondisi hujan ekstrim kayak gini? Ini bukan hujan receh ya, ini habis tadi sebelumnya ini hujannya memang deras, memang lebat, dan sekarang tinggal sisa-sisanya aja. Tapi kita nggak tahu di depan ini masih ada hujan atau memang udah reda seperti ini. Sorry ya teman-teman, ini motor di depan berisik banget. Kita udah se-iya-iya menghilangkan polusi udara, tapi masih ada aja yang berisik begini. Padahal mah berisik doang ini motor, ngebut mah kagak. Sekarang kondisi habis hujan, jalanan basah, ada genangan di beberapa titik, dan jelas ini kondisi yang paling sering bikin orang ragu sama motor listrik. Ada yang bilang aman kah, konslet enggak kah, apa gimana lah. Banyak dari beberapa teman saya di kantor itu pada nanyanya begitu pasti. Gimana kalau hujan begini, nanti konslet tuh, atau gimana lah, pokoknya begitu. Yang pertama langsung kerasa respon gas Tirano ini masih halus. Nggak ada gejala nyetak atau delay walaupun kondisi hujan atau basah begini. Ini penting karena di jalan licin, tarikan yang terlalu agresif malah bikin kita bahaya. Kelebihan lainnya untuk motor listrik khususnya Indomobil Tirano ini, tarikannya halus dan minim slip. Secara umum motor listrik itu dikontrol tenaga, torsi ada tapi keluarnya smooth. Ya seperti di Indomobil e-motor Tirano ini kerasa banget. Jadi waktu start atau jalan pelan di aspal basah, roda lebih gampang dikontrol dan gak liar. Kedua, minim komponen mekanis terbuka.
karena nggak ada mesin pembakaran, nggak ada karburator, nggak ada injektor, nggak ada knalpot panas. Motor listrik relatif lebih simpel dan tertutup, selama sistem kelistrikan dan baterai punya proteksi air yang baik. Hujan deras bukan masalah yang besar. Yang ketiga, mungkin dari suaranya yang senyap, jadi kita bisa fokus ke jalan. Di hujan deras begini, suara motor konvensional kadang ketutup hujan dan kendaraan lain. Kalau motor listrik, karena senyap, saya bisa lebih fokus ke kondisi sekitar. Dengar suara ban, air, dan kendaraan lain bisa lebih jelas. Yang berikutnya, buat yang sering touring atau perjalanan jauh, motor listrik itu enak banget pas hujan, karena nggak panas, nggak getar berlebih, jadi capeknya lebih minim. Selain ada kelebihan, motor listrik juga punya kekurangan. Mungkin di hampir semua motor listrik. Yang pertama, rasa was-was secara psikologis. Jujur, walaupun motor listrik ini aman, rasa khawatir itu tetap ada. Namanya juga listrik, ketemu air, meskipun sudah waterproof, tetap bikin pengendara lebih waspada dibandingkan motor bensin. Nah, itu seperti pertanyaan-pertanyaan teman-teman saya tadi. Nggak konslet kah, kena air, amankah, kena banjir, gitu. Yang berikutnya, titik genangan harus lebih hati-hati. Kalau ketemu genangan dalam, pengguna motor listrik harus mikir ekstra. Bukan cuma soal motornya, tapi soal keselamatan juga. Makanya saya selalu lewat pelan, jaga ketinggian air, dan hindari arus deras. Karena arus deras ini yang paling bahaya, teman-teman. Kita nggak tahu kondisi jalan seperti apa. Bisa aja hari ini masih mulus, besoknya akibat hujan hari ini jalannya udah berlubang. Jadi kita harus benar-benar aware, benar-benar siap menghadapi kondisi di jalan. Yang berikutnya, colokan dan charging bukan saat hujan. Hal yang paling nggak enak itu kalau hujan dan butuh ngecas, teman-teman. Charging motor listrik idealnya di tempat kering. Jadi perencanaan perjalanan itu penting banget. Yang berikutnya lagi, visibilitas dan ban tetap faktor utama. Di hujan deras yang paling menentukan aman atau enggaknya bukan cuma motornya, tapi dari ban, lampu, dan gaya berkendara kita. Motor listrik secanggih apapun, kalau bannya nggak proper, tetap bahaya buat para pengendaranya. Setelah kita tadi bahas kelebihan dan kekurangannya motor listrik saat hujan begini, sekarang kita ngalamin langsung di genangan dan arus yang cukup deras di ruas jalan yang saya lewati. Ya, beginilah kondisi saya kalau pulang kerja kena hujan deras.
jalanan pasti banjir. Nah, itu di sebelah kanan itu sungai, tapi udah hampir rata dengan jalan, makanya airnya meluap ke jalan raya. Kondisi keadaan di Cirebon, hujan deras bisa diprediksi jalanan pun jadi banjir. Karena cuaca begini kita nggak bisa prediksi, jadi kita sebagai pengendara yang harus lebih siap, apalagi kita pakai motor listrik, benar-benar harus prepare dengan segala kondisi jalanan yang ada. Makin kesini makin deres hujannya. Nah, di salah satu titik ini juga genangan air pasti tinggi kalau hujan deras. Lumayan ini ban sepeda motor lah. Lumayan dalam. Nah, kita senengin anak-anak dulu tuh. Tirano bawa aku pergi, touring jauh tanpa emisi. Ngebut gak mesti berisik, ini laju masa depan yang asik. Roda berputar, visi bersatu, motor listrik, jalan baru. Roda berputar, visi bersatu, motor listrik, jalan baru. Tirano bawa aku pergi, touring jauh tanpa emisi. Ngebut gak mesti berisik, inilah. Mungkin nanti di depan juga masih ada titik-titik rawan banjir atau genangan air, karena biasanya di titik-titik itu ada genangan air lah. Nah, ini masih cetek lah segini mah. Ini udah lumayan sore ya teman-teman, mungkin sekitar jam 16.30 atau 17.00 lah, sekitar jam segituan lah. Nah, ini salah satu titik genangan air yang paling tinggi nih di sini. Lumayan. Dan yang seperti saya bilang tadi, kita boleh nerabas banjir atau genangan air asalkan kita udah tahu kondisi medannya, kondisi jalannya seperti apa. Ada lubang atau tidak, ada batukah, ada apakah di dalam air tersebut. Karena yang penting itu kita harus selamat, bukan gaya-gayaan bisa nerobos banjirnya. Masih ada titik air yang cukup dalam, lumayan juga ini. Terlihat dari
cipratan air di depan itu ya sampai ke headlamp. Dan jarak dari tanah ke headlamp itu mungkin sekitar 50-60 cm lah di motor Tirano ini. Jadi ya, lumayan cukup dalam. Jadi kesimpulannya setelah saya ngalamin langsung hujan deras naik motor listrik Indomobil e-motor Tirano ini, motor listrik aman dipakai hujan selama spesifikasinya jelas dan dipakainya dengan benar. Tarikan halus dan kontrol enak, jadi nilai plus besar. Tapi tetap butuh mental yang lebih siap, perencanaan rute, dan nggak asal terabas genangan. Motor listrik itu bukan motor anti air, Kondisinya kayak tapi gini. pengendaranya yang harus lebih cerdas dan sabar. Nah ini lumayan guys, lumayan lah dalam buat motor listrik. Dalam ini, nah segini. Kalau kalian punya pengalaman naik motor listrik saat hujan, bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Kita balik lagi biar coba. makin banyak orang yang paham soal motor listrik di kondisi real. Mantap banget kita bolak-balik Saya pamit, tetap hati-hati di jalan, dan ingat, dari Bandung ngebut ke nggak Jakarta. mesti berisik.